에? 알아. 오른쪽 말고. 네? 아들이 보고 싶지도 않냐? 아, 이거. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Baby and Me. Film ini mengisahkan anak nakal yang hidupnya berubah karena harus menjadi seorang ayah. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu dapat update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film Baby and Me. Diperlihatkan 3 anak SMA laki-laki sedang menikmati mie di pinggir jalan sambil memperhatikan cewek-cewek seksoy yang sedang lewat. Nah, di antara mereka ada satu anak yang bernama Junsu menghampiri satu cewek untuk meminta asinya. Karena si cewek merasa Junsu tidak sopan, ia langsung menampar dan meninggalkan Junsu begitu saja. Ternyata Junsu membutuhkan ASI itu untuk bayi yang sedang digendongnya. 7 hari sebelum kejadian tersebut, teman-teman Junsu yang bernama Kisuk dan Chunsong terlibat perkelahian dengan sekelompok orang. Junsu pun datang sebagai pahlawan dan langsung menghabisi semua orang itu dengan mudah. Kehebatan Junsu itu hasil dari latihannya bersama sang ayah yang ahli bela diri. Keesokan paginya ada seorang anak perempuan memakai baju ayam sedang memperhatikan sebuah sekolah. Anak perempuan itu bernama Kim Byul. Tiba-tiba datang Junsu yang hampir saja menabrak Kim Byul. Bukannya menghindar, Kim Byul marah terpaku dan terpana melihat ketampanan Junsu. Sementara Junsu malah meneriakinya. Kim Byul yang masih terpesona mencoba mendekat lalu memegang pipi Junsu. Ia juga sempat memotret dan meminta nomor Junsu. Tapi dengan cuek, Junsu malah menitipkan motornya pada pedagang lalu melompati gerbang sekolah. Di dalam sekolah, Junsu bersama temannya dihukum wali kelasnya, Miss Cho, karena kasus pertengkaran kemarin. Miss Cho juga meminta mereka membawa orang tua ke sekolah untuk membahas kasus perkelahian tersebut. Di tempat lain, Kim Byul pulang ke rumah dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia ingin kembali bersekolah. Dan sontak hal itu membuat kedua orang tuanya kaget. Singkat cerita, akhirnya Kim Byul pun menjadi siswi baru di kelas Junsu. Miss Cho menjelaskan bahwa Kim Byul adalah siswi terpandai di salah satu sekolah terbaik di negara tersebut. Lalu setelah itu, Kim Byul pun memilih tempat duduk tepat di samping Junsu. Tepat saat jam istirahat, terlihat Junsu dan Chunsong sedang membicarakan Kisuk yang tidak masuk sekolah pada hari itu. Dan pada saat mereka ingin mengerokok, tiba-tiba Kim Byul muncul dengan merebut rokok Junsu dan mengatakan bahwa rokok itu berbahaya dan melanggar tata tertib sekolah. Lalu ia tanpa dosa memukul kepala Chunsong sebelum melenggang pergi. Lalu pada malam harinya Junsu dan Chunsong menemui Kisuk yang sedang bekerja dan memberitahunya bahwa orang tua mereka dipanggil ke sekolah. Di sini Kisuk bercerita bahwa ia tidak bisa ke sekolah karena keluarganya mengalami kesulitan ekonomi yang mengharuskannya untuk bekerja. Lalu Junsu pun pulang ke rumahnya, tetapi tidak ada siapapun di rumahnya, dan ia menemukan uang $100 dan sebuah rekaman yang ternyata berisi video orang tuanya yang berpamitan untuk pergi dari rumah karena merasa malu dengan kelakuan Junsu yang selalu membuat onar, dan mereka berjanji akan kembali ke rumah jika Junsu telah berubah menjadi lebih baik. Orang tuanya juga meninggalkan sedikit uang dan meminta Junsu untuk berhemat. Tetapi Junsu malah menghamburkan uang tersebut untuk berbelanja ke supermarket dan mengundang teman-temannya untuk berpesta. Ketika sibuk memilih minuman keras, ia terkejut melihat troli belanjaannya berisikan seorang bayi. Lanjut, ia pun melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan. Tetapi petugas menemukan sebuah catatan yang menyatakan bahwa Junsu adalah ayah dari bayi tersebut. Junsu dan teman-temannya pun melihat foto masa kecilnya yang dianggap sangat mirip dengan sang bayi yang diberi nama Uram. Tiba-tiba muncullah Kim Byul sebagai tamu tak diundang yang menawarkan diri untuk membantu Junsu merawat Uram. Keesokan harinya, Junsu membawa Uram untuk menemui mantan-mantannya yang dulu pernah berkencan dengannya untuk mencari siapa ibu dari sang bayi.
Tapi sayangnya tidak satupun di antara mantan-mantannya Junsu mengaku sebagai ibunya. Lalu saat di rumah, Junsu terlihat kewalahan merawat Wuram. Ia pun menghubungi Kim Yul untuk datang membantunya. Kim Yul menjelaskan tata cara dalam merawat bayi, tetapi tanpa disadari ternyata Junsu telah tertidur pulas. Di tempat lain terlihat ibu dan ayah Junsu menginap di salah satu sauna dekat rumahnya agar tetap dapat mengawasi Junsu. Keesokan paginya, di saat Junsu memberi susu kepada Wuram, ia mendapat telepon dari Miss Cho yang memintanya untuk segera datang ke sekolah. Tanpa ada pilihan lain, Junsu pun terpaksa menggendong Wuram dan membawanya ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Miss Cho marah mengapa Junsu membawa seorang bayi ke sekolah. Dan Junsu pun mengatakan bahwa ia terpaksa karena tidak ada seorang pun di rumah yang bisa menjaga anaknya. Karena kejadian itu, kepala sekolah dan para guru pun mengadakan rapat untuk mengeluarkan Junsu dari sekolah. Tetapi Miss Cho terus memberi pembelaan terhadap Junsu. Tiba-tiba muncul Kim Yul yang mengatakan bahwa tidak ada peraturan tata tertib dalam sekolah yang berkenaan dengan bayi. Jadi mereka tidak bisa mengeluarkan Junsu dari sekolah dengan alasan bayi tersebut. Sepulang sekolah, Junsu pergi ke rumah sakit karena mendapat kabar bahwa ibu Kisuk jatuh sakit. Di sana Junsu melihat Kisuk memohon kepada petugas rumah sakit untuk meringankan biaya pengobatan ibunya karena ia belum mempunyai uang. Di saat Junsu dan Kisuk mengobrol, Junsu memberikan sejumlah uang untuk membantu biaya pengobatan ibu sahabatnya tersebut. Jadi ternyata Junsu telah menjual motornya untuk membantu Kisuk. Dan kini ia bersama Wuram terpaksa pulang menggunakan kereta. Di dalam kereta, Junsu tidak sengaja tertidur. Dan ketika kereta berhenti, ia bergegas keluar sebelum kereta kembali berjalan menuju stasiun berikutnya. Beberapa lama setelah keluar dari kereta, Junsu baru menyadari bahwa Wuram tertinggal. Dan ia berusaha untuk mengejar, tetapi ia berpikir kembali bahwa ini adalah kesempatan berharga untuk meninggalkan Wuram agar ia dapat terbebas dari tanggung jawab merawat si bayi. Sesampainya di rumah, Junsu melihat barang-barang Wuram yang berserakan dan membuat ia tersadar telah salah meninggalkan Wuram di dalam kereta. Lalu ia pun bergegas menuju kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan bayi. Namun tak disangka ternyata Wuram telah ada di kantor polisi tersebut. Miss Cho yang juga mendengar kabar hilangnya Wuram berinisiatif datang ke kantor polisi sehingga membuat polisi salah paham dan mengira bahwa Miss Cho adalah ibu dari bayi tersebut. Lanjut, saat Junsu sampai di rumah, ia dibantu oleh Kim Yul memberikan Wuram susu formula. Tetapi si bayi menolaknya dan Kim Yul pun menyarankan agar Junsu mencari ASI untuk Wuram. Keesokan paginya, Junsu mendatangi kantor pencatatan sipil dan menanyakan alamat orang tua yang baru saja membuat akte kelahiran anak. Di sini Junsu berpura-pura menangis untuk menarik simpati pegawai sipil agar memberikan data alamat kepadanya. Akhirnya Junsu yang ditemani Kim Yul pergi menemui satu persatu alamat ibu yang baru saja melahirkan untuk meminta ASI. Singkat cerita, Junsu pun berhasil merayu seorang ibu meminta beberapa botol ASI untuk Wuram. Di suatu malam, Junsu mendapat telepon dari Kisuk yang menawarkan pekerjaan untuk menjadi pelayan pengantar makanan di sebuah bar. Junsu pun membawa Wuram bekerja hingga membuat salah satu pelanggan bar kagum kepadanya dan memberi sedikit uang untuk keperluan si bayi. Kemudian Junsu menitipkan Wuram kepada beberapa pekerja di sana karena ia harus keluar untuk membagikan brosur. Di saat membagikan brosur, terlihat kegigihan Junsu untuk mencari uang untuk merawat anaknya. Dan pada saat kembali, ia mendapati Wuram tengah menangis dengan riasan di wajahnya. Junsu pun meminta maaf dan berjanji bahwa dia tidak akan kembali ke tempat itu lagi. Scene berlanjut. Keesokan paginya ketika di sekolah, Junsu mendapat surat dari Miss Cho yang berisi bahwa pihak sekolah memberikan skors beberapa minggu kepada dirinya. Dan di malam hari, ketika hendak pulang ke rumah, Junsu melihat Kim Yul tengah duduk di depan gerbang rumahnya. Tetapi tiba-tiba muncul ayah Kim Yul dari belakang yang mengagetkannya. Ayah Kim Yul membawa Junsu untuk mengobrol dan ia berterima kasih karena berkat Junsu, kini Kim Yul kembali bersemangat untuk bersekolah. Ayah Kim Yul bercerita bahwa dahulu Kim Yul adalah anak yang berbeda dari murid-murid di sekolahnya karena ia sangat menyukai matematika dan membuat guru enggan untuk bertemu dengannya karena ia selalu menanyakan hal yang rumit. Bahkan teman-teman sekelasnya juga tidak menyukainya karena Kim Yul tetap memberikan soal matematika ini cukup sulit.
Dan karena semua kejadian itulah Kim Yul jadi sedih dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Tapi ayahnya bersyukur berkat bertemu dengan Junsu. Kini Kim Yul kembali bersemangat sekolah seperti dahulu. Keesokan harinya keluarga Kim Yul datang ke sauna bersama-sama yang membuat orang tua Junsu merasa iri dan teringat kepada anaknya. Lalu tanpa sengaja, salah satu adik Kim Yul menyenggol minuman milik ibu Junsu hingga membuatnya mengomel. Tetapi dengan kerendahan hati, ibu Kim Yul meminta maaf dan membersihkan minuman yang tumpah tersebut. Namun ibu Junsu terus mengomel hingga mengatakan tentang kedisiplinan anaknya, hingga membuat ibu Kim Yul naik pitam dan terjadilah aksi jambak-jambakan antar ibu-ibu tersebut. Para suami masing-masing mencoba melerai dan ternyata ayah Junsu dan ayah Kim Yul merupakan teman saat wajib militer terdahulu, sehingga membuat mereka berpelukan dan para istri pun ikut berdamai. Keesokan harinya, ibu Junsu yang merasa rindu dengan anaknya mendatangi rumah mereka, dan ia mendapati Kim Yul yang keluar dari rumah dengan menggendong seorang bayi. Dengan merasa heran, ibu Junsu menanyakan itu bayi siapa, dan Kim Yul mengatakan bahwa ia membantu si pemilik rumah untuk merawat anaknya. Di sini terjadi kesalahpahaman karena ibu Junsu mengira bahwa bayi itu adalah anak dari suaminya. Dan dengan emosi ia kembali ke sauna lalu mengomel dan menumpahkan mie ke atas kepala si suami yang tidak tahu apa-apa. Sementara di tempat lain, Junsu mencoba mencari pekerjaan sampingan selama ia diskors dari sekolah untuk mendapatkan uang membeli susu Wuram. Tetapi sayangnya semua orang menolak memperkerjakan Junsu karena ia bekerja dengan membawa bayi. Hingga pada malam hari dengan sisa uang yang dimilikinya, Junsu pun membeli sebuah susu kotak untuk diminumnya bersama dengan si bayi. Tetapi susu tersebut tidak sengaja terjatuh, dan di saat yang bersamaan, ada seorang pria mabuk duduk di dekatnya. Dengan terpaksa Junsu memilih jalan untuk mencopet dompet si pria demi membeli susu anaknya. Dalam pengejaran pria mabuk itu, Junsu bergegas untuk masuk ke sebuah taksi yang ternyata adalah mobil polisi. Dan alhasil, Junsu pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Miss Cho datang untuk membebaskan Junsu. Tetapi lagi-lagi polisi mengira bahwa Miss Cho adalah ibu dari Wuram. Setelah keluar dari kantor polisi, Junsu meminta maaf kepada Miss Cho dan mengatakan bahwa ia terpaksa mencopet karena tidak memiliki uang untuk membeli susu anaknya. Merasa kasihan, Miss Cho memberikan sejumlah uang kepada Junsu. Singkat cerita, ketika sampai di rumah ternyata orang tua Junsu telah menunggunya di sana. Ayah dan ibunya marah menanyakan tentang identitas si bayi tersebut, dan Junsu menjawab bahwa itu adalah anaknya dan mengatakan bahwa ia tidak tega untuk meninggalkan sang bayi tanpa orang tua. Ia berjanji akan merawat anaknya itu dengan baik. Ayah Junsu dan ibunya merasa iba dan terharu karena melihat bahwa kini Junsu telah berubah menjadi anak yang lebih baik. Karena itu mereka memberikan kesempatan kedua kepada Junsu. Keesokan harinya, Junsu dan ayahnya pergi ke sekolah untuk mengurus permasalahannya. Sementara Wuram dirawat oleh ibu Junsu. Di sekolah, ayah Junsu mengatakan kepada kepala sekolah bahwa ia tidak terima Junsu diberikan skors dari sekolah hanya karena ia mempunyai seorang bayi. Kepala sekolah berdalih dengan mengatakan bahwa Junsu diberi skor sementara demi menjaga reputasi sekolah yang mengacu pada tata tertib sekolah tersebut. Tiba-tiba Kim Yul muncul dan menyeletuk bahwa tidak ada tata tertib sekolah yang berkenaan dengan bayi. Dan hal itu membuat ayah Junsu semakin marah dan berniat untuk melaporkan sekolah tersebut kepada dinas pendidikan. Tetapi tiba-tiba ayah Junsu mendapat telepon bahwa Wuram dilarikan ke rumah sakit karena demam. Dengan segera, Junsu bersama ayahnya pun bergegas menuju rumah sakit. Di rumah sakit, Junsu memarahi ibunya karena sang ibu memaksa untuk merawat Wuram ketika si ibu sedang menderita flu, sehingga Wuram pun tertular. Mendengar hal itu, ayah Junsu langsung menamparnya karena Junsu bersikap tidak sopan kepada ibunya. Akhirnya Junsu pun meminta maaf kepada si ibu atas perlakuan buruknya tadi. Malam itu Ki-suk meminta Junsu untuk menemuinya. Di sana Ki-suk mengaku bahwa Wuram adalah anaknya. Singkat cerita, saat Ki-suk pulang kerja, mantan pacarnya meletakkan Wuram di depan pintu rumahnya. Tetapi karena kondisi keluarganya yang sedang dilanda kesulitan ekonomi, Ki-suk pun berpikir untuk menitipkan Wuram sementara kepada Junsu. Dan ia dengan sengaja meletakkan Wuram ke kantor troli belanja Junsu saat itu. Nah, karena mendengar penjelasan Ki-suk, Junsu pun marah dan berkelahian pun terjadi. Junsu pergi ke rumah sakit dan mengajak ibunya untuk pulang karena mengetahui bahwa Wuram bukanlah anaknya. Setelah kejadian itu, Junsu selalu terlihat murung dan bersedih karena sebenarnya ia sudah sangat menyayangi Wuram. Keesokan paginya di sekolah, Junsong dan Kim Yul datang menemui Junsu untuk memberitahu bahwa Ki-suk akan memberikan Wuram kepada sepasang suami istri dari luar negeri. Pada malam harinya, Junsu mendatangi rumah Ki-suk untuk melihat kondisi Wuram.
Ia mendengar Ki-suk bersedih dan meminta maaf kepada ibunya karena ia tidak bisa menjaga sang anak dengan baik. Keesokan paginya Junsu mendapat pesan dari Kim Yul yang mengatakan bahwa mereka sedang berada di bandara untuk menyerahkan Wuram kepada orang tua asuhnya. Di bandara, Wuram diantar oleh sang ayah Ki-suk. Kim Yul dan Chung Song ternyata tanpa disadari dengan mendapat pesan tadi, Junsu meminjam motor orang lain untuk menuju ke bandara. Sesampainya di bandara, Junsu segera berlari dan menerobos petugas keamanan untuk mengejar orang tua asuh Wuram. Ia menangis dan memohon agar bayinya dikembalikan. Singkat cerita, ternyata Junsu berhasil meminta kembali Wuram dan berjanji akan merawat Wuram bersama-sama dengan Ki-suk secara gantian. Lalu Ki-suk dan Chung Song pun pergi membeli minuman untuk merayakan momen ini. Di saat Kim Yul tinggal bertiga bersama Junsu dan anaknya, Kim Yul mengatakan bahwa ia sangat bangga kepada Junsu berkat keberaniannya hari ini. Kim Yul pun memberikan hadiah sebuah kecupan manis di pipi Junsu hingga membuat Junsu tersipu malu. Yap, dengan begitu film ini tamat guys ya. Baby and Me adalah sebuah drama komedi yang berasal dari Korea Selatan. Film ini disutradarai oleh Kim Jin Yong yang dirilis pada tahun 2008 dengan diperankan oleh Jang Gen Suk sebagai bintang utama. Film ini berhasil membuat penonton terhibur dengan kocaknya, pengemasan cerita yang begitu menarik, dan alur cerita yang mudah ditangkap. Benar-benar bisa menghibur diri yang lagi suntuk karena kerjaan yang menumpuk. Selain itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, seperti kesetiaan antar sahabat, saling tolong-menolong, bagaimana cara merawat dan menyayangi seorang bayi, dan juga arti sebuah keluarga, menumbuhkan rasa simpati dan rasa kemanusiaan serta tanggung jawab. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini, serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.